Umat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Renungan pagi pada hari ini didasarkan dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Izinkan saya membaca ayat yang pertama dan kedua bagi kita semuanya. Dengan berikut istana Salomo. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 tiang jajar kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang diberikan oleh Tuhan anugerah berupa waktu atau momen yang sangat berharga untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan pada masanya. Raja Daud memiliki masanya sendiri, yakni dia harus menaklukkan beberapa daerah dalam wilayah yang harus dia satukan sehingga bisa menjadi sebuah kerajaan yang besar. Pada masa itu dia tidak memiliki waktu untuk dapat mendirikan sebuah istana bagi Israel. Ketika momen itu sudah berlalu, kesatuan suatu kerajaan dari kerajaan Israel ini sudah membaik, maka anaknya Salomo yang menggantikan dia sebagai raja memiliki momen atau waktu yang sangat relatif damai, sehingga proses pembangunan lebih banyak justru berlangsung pada masa Raja Salomo. Momen itu yang dia manfaatkan sebaik mungkin. Dia mendirikan bait Allah. Dia juga mendirikan istana kerajaannya. Digambarkan di sini istana kerajaan Salomo sangat megah sekali. Bahkan pembangunan itu juga banyak mempergunakan kayu aras yang berasal dari Libanon. Oleh karena dia banyak membuat tiang-tiang kayu aras dari Libanon, seolah-olah menggambarkan itu seperti hutan Libanon yang diwujudkan dalam bentuk istana di tempatnya. Pembangunan itu sendiri, walaupun dalam momen yang sangat relatif damai, dia lakukan hampir 13 tahun lamanya. Sebuah proses yang amat sangat panjang, tetapi menghasilkan sebuah bangunan kerajaan yang sangat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberikan Allah momen, waktu, dan itu adalah semua anugerah Allah. Kairos atau waktu Tuhan tidak selalu sama datang kepada setiap orang. Ada orang yang diberikan kairos atau waktu di mana dia bisa membangun rumah. Ada orang yang diberikan kairos atau waktu di mana dia bisa mengembangkan usahanya, atau dia bisa membantu orang lain.
Bahkan di gereja kita ada waktu di mana kita harus menyatukan persekutuan kita untuk menjadi persatuan yang kokoh. Ada waktu di mana kita bisa membangun gereja, kita juga bisa membangun pastori. Tetapi inti yang terbaik dari firman ini yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya ialah tak kalah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan seperti Daud dan juga Raja Salomo ini, maka Tuhan akan memberikan waktunya, kairosnya, agar kita dapat membuat yang terbaik dalam hidup kita. Entah itu membangun rumah tangga, entah itu membangun kehidupan anak dan generasi kita, entah itu membangun bangunan bagi kita sendiri, entah itu juga membangun gereja, pastori, dan juga pelayanan bagi kita semua. Karena itu, manfaatkan setiap momen yang tersedia bagi kita. Karena momen itu sangat terbatas sekali durasinya. Kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik, maka kita akan kehilangan momen terbaik untuk melakukan hal terbaik sebagai anugerah Tuhan yang telah diberikan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya agar kita melihat kairosnya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, anugerahkan kepada kami hikmat, agar kami dapat memanfaatkan anugerah waktu atau kairos Tuhan dalam hidup kami. Berkati pekerjaan, usaha, dan aktivitas kami semuanya. Kiranya anugerah kesehatan, kekuatan Engkau berikan, sukacita, kegirangan dan syukur senantiasa melimpah dari hidup kami. Rumah tangga kami diberkati, orang-orang yang kami kasihi juga Tuhan berkati. Biarlah saudara kami yang sakit Engkau pulihkan, biarlah Engkau memberi kecukupan kepada setiap orang dan membuka jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang dialami oleh umat-Mu. Biarlah pagi ini dan hari ini kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.